والإسلام ديني. Saudara, silahkan like dan subscribe bagi yang belum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillah والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجات وكلا وعد الله الحسنى وفضل Sadaqallahul Azim. Hadirin Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah Masjid Al-Ukhuwah, sesuai namanya kita disambungkan ukhuwah Islamiyah di rumah Allah yang penuh berkah ini. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua diparingi sehat walafiat. Mudah-mudahan kita senantiasa dimudahkan urusannya oleh Allah. Mudah-mudahan hutangnya pada lunas ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, sesuai topik kita pada pagi hari ini, yaitu 3 sikap hati seorang mukmin. 3 sikap hati seorang mukmin. Kalau kita menjadi seorang mukmin, maka 3 sikap hati ini harus ada, tidak boleh hilang. Alhamdulillah kita semua berada di Masjid Al-Ukhuwah ini. Mudah-mudahan kita semua diangkat derajatnya oleh Allah, mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mengapa? Karena Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdoa untuk orang-orang yang berada di waktu pagi, sudah hadir, sudah melek, sudah menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala beribadah. Rasulullah berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahi umatku di waktu pagi. Alhamdulillah. Bapak-bapak, ibu-ibu sudah bangun tadi pagi jam berapa? Ada yang jam 1, ada yang setengah 2, ada yang jam 2, ada yang jam 3, ada yang mepet subuh, ada kerumuh azan baru berangkat. Ada yang belum bangun. Masya Allah. Nikmat sehat jadi berkah manakala ketika kita bertambah taatnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka orang-orang yang diberkahi oleh Allah, amal kebaikannya selalu bertambah, salatnya semakin berkualitas, salatnya nambah dan berkualitas. Alhamdulillah Pak, Bu, saya sudah tunai 5 waktu tidak bolong. Alhamdulillah, saya sudah menunaikan 5 waktu di awal waktu. Alhamdulillah. Sebab yang lain banyak mepet-mepet waktu habis. Ada jamaah di sini kalau mau sholat sudah kurang sebentar lagi sudah habis waktu. Ada di sono, di sini insya Allah sama. Tapi orang sini alhamdulillah taat. Sudah sholat di awal waktu, sholat di awal waktu berjamaah, alhamdulillah. Sholat di awal waktu berjamaah,
di masjid, alhamdulillah. Sholat 5 waktu berjamaah di awal waktu di masjid, ikut zikir, ikut kajian majlis, alhamdulillah. Ini adab yang paling bagus. Sebab ada hadis Nabi, siapa yang ikut sholat bersama imam sampai selesai, maka sama dengan dia menunaikan amal-amal ibadah, menunaikan sholat semalam suntuk, terus menerus sholatnya. Jadi kalau kita tadi sudah sholat, masuk masjid, tahiyatul masjid, ada waktu sholat tahajud, ada waktu sholat qiyamul lail, kemudian menunggu datangnya kumandang azan, selesai kumandang azan, qabliyah subuh, lalu sholat subuh berjamaah, kita masih duduk di majelis ini untuk mengikuti kajian. Masya Allah, termasuk majelis yang dimuliakan, majelis yang disayang oleh Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man ijtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, siapa yang berkumpul di rumah atau berkumpul di masjid-masjid Allah, yazkurunallah wa yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa haffathumul malaikah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa nazalat alaihimus sakinah wa zakarahumullahu fiman indahu, rawahu Muslim wa Abu Daud dan sebagainya. Kata Rasulullah, siapa yang berkumpul di dalam majlis atau di masjid atau di rumah, di masjid-masjid Allah, lalu mereka bertadarus membaca Al-Quran, lalu mereka berdiskusi tentang agama, lalu mereka berzikir mengingat Allah, mereka dalam majlis dalam rangka untuk memperbaiki amal agar bisa lebih dekat dengan Allah, apa yang terjadi? Illa haffathumul malaikah, maka Allah akan menurunkan malaikat-malaikatnya. Jadi majlis ini tidaklah diselenggarakan kecuali Allah mengutus malaikat-malaikatnya hadir dalam majlis seperti ini. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, Allah akan menaburkan rahmatnya. Wa nazalat alaihimus sakinah, Allah akan menurunkan ketentraman, kedamaian di dalam hatinya. Siapa yang hatinya sedang gundah gulana, yang sedang stres, yang sedang pusing, yang sedang banyak masalah, mudah-mudahan melalui barokah majlis diberikan oleh Allah kebahagiaan, diberikan oleh Allah ketentraman lahir dan batin. Amin ya rabbal alamin. Yang lebih hebat lagi, wa zakarahumullahu fiman indahu, Allah membanggakan. Allah akan membanggakan, menyebut-nyebut bapak ibu yang hadir di majelis ini, disebut-sebut oleh Allah kebanggaannya di hadapan majelisnya para malaikat yang lebih banyak jamaahnya daripada jamaah Masjid Al-Ukhuwah sekarang ini. Masya Allah. Kata Allah, hei malaikat, dulu engkau protes kepadaku bahwa kenapa Allah engkau menciptakan yang namanya manusia, yang kemudian mereka saling bertumpahan darah, saling bermusuhan. Dulu kamu protes, kata Allah. Hari ini engkau saksikan, mereka bersimpuh di rumahku, mereka mengingat aku, mereka mengagung-agungkan namaku. Aku betapa senang dan aku bangga kepada mereka. Jadi Allah membawakan berita di hadapan para malaikat membanggakan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Lalu insya Allah habis ngaji ini kita nanti waktu syuruk matahari terbit ditambah 10 menit, lalu kita sholat 2 rakaat, insya Allah kita akan mendapatkan pahala haji dan umroh yang sempurna. Kesempatan haji umroh sekarang sudah dimulai, mudah-mudahan lancar. Tapi kan daftar tunggu masih antri. Nah, kita diberi kesempatan oleh Allah
akan mendapatkan kualitas pahala yang tidak kalah, sebab Rasul mengatakan kahaji wa umrah tamatan. Orang yang sholat subuh berjamaah di masjid bersama imam, lalu duduk dalam keadaan masih suci, mereka berzikir, mengikuti majlis sampai terbit matahari, lalu kemudian sholat 2 rakaat disebut sholat isyraq atau sholat duha awal, maka mereka akan mendapatkan nilai pahala sebagaimana orang menunaikan ibadah haji dan umrah sempurna. Ada yang sedang daftar tunggu, Pak? Ada yang sudah haji 1 kali, alhamdulillah, 2 kali, alhamdulillah, pengen balik lagi, alhamdulillah. Yang belum kesempatan, mudah-mudahan dikuatkan niatnya, lalu didengar doanya oleh Allah Subhanahu wa taala, iso cepet budal berangkat haji umrah. Insyaallah. Di dalam surat An-Nisa surat keempat ayat 95 yang tadi ayatnya saya bacakan, Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, la yastawil qa'iduna minal mu'minin ghairu ulil dharari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim faddalallahu al mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah wa kullu wa'adallahu al husna wa faddalallahu al mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Saya membacakan ayat Allah ini karena Allah insya Allah mendapatkan ganjaran pahala dari Allah. Para jamaah mendengarkan ayat yang saya baca, insya Allah juga akan mendapatkan pahala yang sama. Amin ya rabbal alamin. Tidaklah sama antara mukmin yang duduk-duduk, yang tidak ikut berperang di jalan Allah tanpa udzur, dibandingkan dengan orang yang ikut berperang, berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Allah melebihkan derajat orang yang berjihad, berjuang, berperang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka beberapa derajat. Kepada mereka Allah menjanjikan pahala yang lebih baik berupa surga, dan Allah memberikan pahala yang besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ayat ini mengisahkan perjuangan, yaitu para pahlawan perang di zaman Rasulullah. Mereka berangkat berperang dengan harta dan jiwa, yang dimiliki kekayaan apa, semua didermakan. Ya Rasulullah, saya punya ini, saya punya ini, silahkan ya Rasulullah untuk berjuang di jalan Allah. Hartanya diberikan, kemudian jiwanya mereka berangkat, bahkan rela untuk mati dalam medan tempur. Sementara ada di kalangan kaum muslimin yang tidak ikut berperang, tidak mau berangkat, padahal sehat, padahal mampu, mereka tidak berangkat. Kata Allah, maka orang yang berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka itu tidak sama dengan para sahabat yang duduk-duduk tidak ikut berperang tersebut. Tidak sama. Baik kedudukan derajatnya, baik kedudukan surganya, baik kedudukan balasan pahalanya, mereka akan mendapatkan yang lebih besar. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita akan masuk ke dalam sebuah tema, bahwa majelis Rasulullah di Madinah, ya Rasulullah itu sering mengadakan pengajian, tapi pengajian zaman Nabi tidak ada nama, pengajian ahad subuh tidak ada gitu ya. Pokoknya ada majelis saja, yaitu tempatnya di serambi masjid di Madinah, di serambi masjid. Kalau ini kan ruang utama, ini dipakai ngaji. Nah, ada di emperan masjid, habis sholat mereka ke emperan masjid untuk duduk ikut ngaji bersama Rasulullah. Maka serambi masjid itu disebut dengan supah. Nah, orang-orang yang ngaji di supah
Itu orang-orang yang kemudian mendapatkan ilmu yang banyak, lalu mereka banyak menjadi para perawi hadis Rasulullah SAW yang banyak ilmunya. Dan kemudian ilmu yang mereka pakai disebut ilmunya ilmu tasawuf. Orang-orang yang berada di serambi masjid yang ngaji itu disebut orangnya sufi, para sufi. Nah, mereka itu memang orang-orang yang tidak punya rumah, orang-orang fakir, orang-orang miskin yang tidurnya di masjid, yang kehidupannya di masjid, tapi justru dari mereka lah kita mendapatkan ilmu hari ini. Luar biasa. Rasulullah terbiasa mengaji dengan mereka. Ada adab jemaah. Siapa yang datang lebih awal, maka dia berhak untuk mendapatkan tempat yang dia inginkan. Kalau tadi si A sudah duduk duluan posisinya di sini, lalu dia meninggalkan tempatnya sebentar untuk ke kamar mandi atau ke toilet atau mungkin ada keperluan. Ketika dia kembali lagi ke tempat itu dan di sana diduduki oleh orang lain, maka dia berhak untuk menggeser orang itu. Maaf, tadi saya duduk di sini, sampean geser. Itu berhak, boleh. Tetapi kalau merelakan itu lebih bagus. Tapi kalau masalah hak, saya duduk di sini tadi, sampean kan belakangan, sampean boleh geser. Itu punya, boleh seperti itu. Tapi kalau merelakan, ya sudahlah, masih luas yang lain. Maka jamaah itu kalau berangkat ke masjid berlomba untuk mendapatkan tempat yang diinginkan, tempat yang disuka. Bapak-bapak, ibu-ibu kalau ke masjid itu ada yang suka, ini kebetulan masjidnya nggak ada tiangnya. Ada orang itu yang masjidnya ada tiang, masjid deket tiang. Sebab apa? Habis sholat nyender dia. Atau deket tembok, deket tembok bisa nyender gini. Itu tergantung pilihan. Siapa yang datang, siapa yang melakukan lebih awal, dia lebih berhak untuk mendapatkan tempat yang diinginkan. Kata Rasulullah, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala sufufil ula. Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang duduk berada di saf yang pertama. Jadi bapak ibu, orang-orang yang berada di saf yang pertama itu mendapatkan sholawat dari Allah dan para malaikat. Allahumma sholli ala Muhammad. Jadi kalau datang ke masjid itu bergegas mendapatkan saf yang pertama. Masya Allah. Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala safil awal, ala sufufil ula, dalam riwayat yang lain. Jadi Allah dan malaikat bersolawat kepada orang yang duduk berada di saf yang pertama. Masya Allah. Saya dari masjid niat, saya ingin duduk di saf yang pertama. Begitu nyampe di masjid sudah penuh saf pertama, lalu dia di saf yang kedua, insya Allah niatnya sudah nyampe. Makanya bapak ibu punya niat dulu dari rumah. Saya mau di saf yang pertama, gitu harus punya niat. Bahkan kalau hari Jumat itu ada hadis, siapa yang datang lebih awal lalu sholat di masjid, maka sama dengan dia berkurban seekor unta yang besar. Yang banyak kan yang kecil ya, yang paling akhir, belum kedengaran imam khutbah itu belum berangkat. Jadi ada orang itu mengejar, saya tidak boleh terlambat untuk datang lebih awal. Kata Rasulullah, orang yang datang lebih awal di masjid pada hari Jumat, maka dia sama dengan mendapatkan nilai seolah-olah mereka berkurban seekor unta yang gemuk. Luar biasa. Ibu-ibu protes, Pak Ustadz, saya kan sopnya di belakang. Ibu-ibu itu malah yang terbaik sopnya paling belakang, bukan paling depan. Tapi oke lah, yang penting punya niat untuk bisa mendapatkan sop yang pertama.
Insya Allah ibu-ibu sesuai ketentuan yang terbaik yang paling belakangnya, walaupun dia menempati di shop yang di depannya, karena untuk memudahkan yang lainnya masuk ke masjid kan susah. Kalau ibu-ibu jajarnya di belakang dulu baru ke depan, gak bisa masuk kan yang belakangan. Semua itu insya Allah akan melihat niat baik setiap hambanya. Allah Maha tahu. Jamaah yang dimuliakan Allah, surat Al-Mujadilah. Ada yang membaca Al-Mujadalah, surat yang ke-58 ayat ke-11. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillahu lakum wa idza qila suju fasuju yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat wallahu bima ta'maluna khabir. Hai orang-orang yang beriman kepada Allah, idza qila lakum, apabila dikatakan kepada kamu semua, tafassahu fil majalis, berlapang-lapanglah di dalam majlis, fafsahu, maka lapangkanlah kalian, yafsahillahu lakum, siapa yang mau melapangkan maka Allah akan melapangkan bagimu. Wa idza qila suju, jika dikatakan kepadamu berdirilah kamu, fansuju, maka berdirilah. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan orang-orang yang berilmu pengetahuan beberapa derajat. Wallahu, dan Allah, bima ta'maluna khabir, dengan apa yang kalian kerjakan Allah Maha mengetahui dengan rinci serta disiapkan pembalasannya. Jadi Allah itu tahu apa yang kita perbuat, yang kita lahirkan, yang kita nampakkan, yang kita sembunyikan. Allah tahu secara rinci. Ada yang datang itu karena Allah Ta'ala, ada yang datang itu karena izin Abi Tonggo, ada yang datang itu karena takut diabsen. Diabsen gak di sini? Nah, kalau di tempat ibadah lain Pak, diabsen Pak jamaah itu. Jadi ini gang ini, jalan ini ada nama-namanya, checklist absen mau ibadah itu. Nah, kaum muslimin kan tidak pernah absen, tidak pernah ada absensi, sehingga kadang-kadang maaf ada kaum muslimin yang nggak kenal tetangganya. Penting juga saya kira itu di absen. Ya Allah. Tapi alhamdulillah Pak, jamaah perumahan ini nggak hadir semua, alhamdulillah. Kok alhamdulillah Ustaz? Kalau hadir semua yang muslim, nggak cukup Pak masjidnya. Nggak cukup. Saya biasanya duduk di dalam, nggak kebagian tempat, di pojok di luar di sana, seperti sholat id itu. Ya Allah, kalau seluruhnya kaum muslimin yang berada di perumahan ini semuanya datang ke masjid, nggak cukup, masjidnya kekecilan, masih kurang besar. Masya Allah. Tapi alhamdulillah kita doakan orang-orang yang belum berangkat ke masjid, kalau dia sakit semoga disembuhkan Allah, mudah-mudahan diparingi taufik hidayah oleh Allah sehingga bisa mampu melangkahkan sama-sama ke masjid bersama kita semua untuk memelihara iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, majelis Nabi itu di Serambi itu apakah tempatnya kecil atau jamaahnya banyak? Sehingga jamaah yang hadir ngaji bersama Rasulullah itu tempatnya sudah penuh. Barangkali inilah perkataan Nabi, idza marartum biriyadil jannah
farta'u. Hadis sahih, apabila engkau mendapati, apabila engkau menemukan ada taman-taman surga, farta'u, maka ikut mampirlah engkau di situ. Taman-taman surga. Bapak Ibu pernah melihat taman surga? Di mana taman surga itu? Nanti di surga. Begitulah para sahabat punya argumen, punya pemikiran. Kata para sahabat, loh kan taman surga nanti di akhirat, di surga Allah. Lalu mengapa Nabi ngomongnya sekarang, bicaranya sekarang? Kata Nabi, apabila kalian menemukan, berjumpa dengan taman-taman surga, farta'u, maka ikut mampirlah kamu di situ, gabunglah kamu dengan mereka. Lalu sahabat bertanya, wa ma riyadul jannah ya Rasulullah, apa yang disebut dengan taman-taman surga itu ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab, hilakuz dzikir. Yang disebut dengan taman surga itu adalah kumpulnya, ngariungnya orang-orang yang sedang mengingat Allah, orang-orang yang sedang berzikir kepada Allah, mereka yang sedang menyebut-nyebut nama Allah, mereka yang hadir dalam majlis ilmu sehingga jadi ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hilakut dzikir, hilakut itu halaqah. Jadi kalau ngajinya Nabi itu ngariung, ini ngariung juga ya. Nabi itu ngariung mengelilingi Rasulullah. Ini duduk Rasulullah di sini, mereka terus ngariung, muter. Rasulullah di tengah. Itu majelis Rasulullah. Jadi ibarat sumber cahaya, sumber ilmu, maka Nabi berada di tengah-tengah. Hilaqul dzikir, kumpulannya orang-orang berzikir. Maka majelis Nabi itu penuh dengan para sahabat yang hadir ngaji. Ternyata hadirin, sahabat itu juga bercita-cita Nabi itu adalah Rasulullah, orang yang dimuliakan Allah, orang yang sempurna, ingin berjumpa, melihat wajah Rasulullah. Bukan hanya berjumpa, bagaimana bisa dekat dengan Rasulullah. Bapak Ibu ingin ketemu Nabi? Masya Allah, kita ini umat yang mencintai Rasulullah, padahal kita tidak pernah berjumpa dengannya. Kata Rasulullah, aku bangga dengan umat akhir zaman, bagaimana mereka mencintaiku padahal mereka tidak berjumpa dengan aku. Kalau para sahabat mencintai Nabi karena nabinya masih ada. Sebab Nabi bisa ketemu, bisa ditemui. Termasuk para sahabat datang ke majelisnya Nabi, ingin melihat Nabi, bahkan ingin dekat dengan Nabi, sehingga orang itu datang lebih awal, bisa nempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ternyata orang-orang yang hadir tidak semuanya punya hati yang bersih. Mereka yang hadir itu tidak semuanya mukmin yang bersih hatinya. Buktinya apa? Ketika dikatakan kepada mereka, wa idza qila lakum tafassahu fil majalis fafsahu. Ketika dikatakan kepada mereka, coba mundur sedikit, coba berikan ruang, geser sedikit, lapangkanlah. Nabi bicara seperti itu karena ketika majelis sedang berlangsung, datang rombongan terlambat. Siapa mereka? Para alumni, para pahlawan perang Badar. Lagi ngaji gini, buka pintu kebuka, datang rombongan. Nabi tahu yang datang ini bukan manusia sembarangan. Yang datang ini walaupun terlambat, dia adalah para pahlawan perang Badar. Sehingga Nabi menempatkannya sebagaimana Allah telah menempatkannya. Kata Allah, Allah meninggikan derajat mereka. Allah memberikan balasan untuk mereka berupa surga. Allah melipat gandakan pahala yang besar untuk mereka.
Nabi tahu orang yang paling berhak duduk dekat dengan Nabi, dengan Rasulullah adalah mereka, bukan orang-orang yang ada di sini ini. Maka Nabi mengatakan, coba mundur ya, coba agak mundur, lapangkan, biar para sahabat yang baru datang bisa duduk di sini. Nah, begitu. Ternyata orang yang duduk duluan, yang nempelkan lututnya dengan lutut Rasulullah tadi, mereka sakit hatinya. Katanya yang datang lebih duluan lebih berhak duduk dekat beliau. Sekarang usir-usir. Dia kan terlambat. Dia telat kok, ya telat ya di luar lah, nggak usah masuk. Ini dalam asas Islam ternyata ada tempat duduk VIP, Pak. Jadi kalau tempat duduk VIP itu memang itu. Ya kalau bahasa kita kan VIP-nya secara zahir ya, maaf secara zahir. Misalkan kalau ada pejabat dari kelurahan atau kecamatan atau mungkin wali kota, bupati atau mungkin pejabat lebih atau mungkin ulama, sehingga begitu datang itu takbir gopoh, wah monggo panjenengan mriki ditempatkan di depan, padahal di depan sudah ada orang. Geser gitu. Akhirnya begitu. Kita secara zahir seperti itu. Tapi ini para alumni perang Badar ini bukan secara lahiriah memang mereka alumni perang, tapi Allah sudah berfirman mereka itu derajatnya lebih tinggi. Sehingga yang paling berhak dekat dengan Rasulullah duduknya ya mereka, bukan yang duduk-duduk yang duluan ini. Kata Rasulullah, coba mundur, berikan ruang, lapangkan. Padahal tempatnya sudah penuh, Pak. Walaupun geser, ya tetap numpuk. Nah, orang yang disuruh lapangkan, geser, berikan ruang, berikan tempat untuk mereka duduk di sini, ternyata malas-malas, Pak, responnya. Padahal Rasulullah yang bilang, geser. Mereka diem. Karena hati mereka ada penyakit. Katanya yang duduk duluan berhak di sini, sekarang diusir gitu. Karena mereka ini agak lama responnya, lalu Allah berfirman, "Tafassahu fil majalis, fafsahu." Lapangkanlah. Kalau kamu mau melapangkan, yafsahillahu lakum. Allah akan memberikan kelapangan untuk jalan hidupmu. Dapat janji dari Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mau melapangkan tempatnya, maka Allah akan memberikan kelapangan dalam hidupnya. Setelah mendapatkan firman Allah ini, mereka mau geser. Baru mau bergeser. Lalu para sahabat itu, alumni perang Badar tadi, bisa duduk dekat dengan Rasulullah. Tapi kan tempatnya tetap sempit. Ya tetap dempet-dempetan. Bahasa lain mungkin lutut ini ya saling menempel, bahkan saling menumpang satu dengan yang lain. Yang lapang itu bukan harus tempat, sehingga tempatnya lapang mereka bisa bergeser. Yang lapang itu ternyata hati yang lapang. Hati yang lapang. Kalaupun tempatnya luas, kalau hatinya sempit, ya tetap sempit. Para sahabat itu tempat majelisnya sudah penuh, sudah sempit, tapi hatinya ketika lapang, ternyata mereka bisa bergeser. Walaupun lututnya satu dengan yang lain saling menumpang, ndusel kalau sekarang itulah, saking dempetnya, karena hati lapang, tidak apa-apa. Kayak sampean loh, mau nonton bola, mau bayar tiket, sampai ndusel, ya nggak apa-apa. Kenapa? Hatinya lapang. Orang yang hadir dalam majelis seperti ini, insya Allah kita akan mendapatkan dua hal yang kita cari. Akan mendapatkan dua hal yang kita cari. Yang pertama, kita akan memperoleh ilmu. Memperoleh ilmu. Ilmu itu cahaya. Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Ilmu itu yang bisa mencerahkan. Makanya ada ulama yang memberikan rekomendasi, kalau ada orang itu hidupnya ruwet. Bapak Ibu ini ruwet apa betul? Betul nggih?
Jadi ada orang itu hidupnya ruwet, Pak. Masalah satu belum selesai, datang masalah yang lain. Masya Allah. Ini belum tuntas, datang masalah yang baru. Terus dirundung masalah. Orang ini ruwet, Pak. Kata ulama, orang yang banyak keruwetan itu harus banyak diruat. Jadi kalau hidupnya ruwet harus diruat. Salah satu cara meruat adalah sering-sering hadir di majelis ilmu. Sering-sering hadir di pengajian. Kenapa? Kita akan mendapatkan cahaya Allah dari ilmu yang datang. Insyaallah. Sekiranya ternyata ilmu yang dipelajari di majelis itu tidak menambah. Kenapa? Kebetulan yang disampaikan persis kemarin sudah disampaikan, misalkan. Sehingga tidak bertambah ilmunya, tidak apa-apa. Insya Allah akan mendapatkan yang kedua yang kita cari. Apa itu? Berkah. Maka orang yang hadir di majelis ilmu akan mendapatkan ilmu dan cahaya yang mencerahkan hati kita. Kalaupun tidak dapat, akan mendapatkan yang kedua, yaitu akan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak rugi, diberkahi Allah. Al-barakah tujidukum fit-tha'ah. Di orang yang diberkahi Allah itu hidupnya makin lebih baik, amalnya makin lebih meningkat, kehidupannya akan lebih terjamin insya Allah. Jamaah yang dimuliakan Allah, dari kisah sahabat tadi, firman Allah surat Al-Mujadilah atau Al-Mujadalah ayat 11 tersebut, maka orang yang mampu melapangkan tempat itu bukan karena tempatnya yang harus luas, tetapi hati yang harus luas. Kalau hati luas, lapang, sesempit apapun tempat, masih bisa memberikan ruang bagi orang lain. Kita punya tempat duduk, sudah cukup untuk berdua misalkan. Karena ada orang lain yang kita hormati, kita mampu mempersilahkan duduk di sini. Kalau di bis ada etika di bis ya, katakanlah kalau anak muda sudah dapat tempat duduk, sementara ada orang yang sudah tua, dia tidak kebagian tempat duduk secara aturan, maka mempersilahkan yang tua bisa duduk, yang muda bisa berdiri. Itu asas Islam sebenarnya. Cuma aturan, yang dibutuhkan adalah kesadaran. Yang dibutuhkan kesadaran. Bukan karena aturan yang dibuat, karena ada orang tua berdiri tidak kebagian tempat duduk, yang muda sehat duduk, lalu yang muda kena aturan itu, yang muda berdiri dong, yang tua biar duduk. Bukan karena aturan itu, tapi karena hati yang lapang, dia merelakan tempat duduknya diduduki oleh orang lain. Jamaah yang dimuliakan Allah, ada 3 sikap hidup yang harus dimiliki seorang mukmin. Yang pertama adalah lapangkan hatimu buat kehadiran fisik orang lain. Lapangkan hatimu buat kehadiran fisik orang lain. Masya Allah, kalau hati lapang, rumahnya sempit, RSSS katakanlah, rumah sangat sederhana sehingga sulit kaki selonjor katakanlah gitu. Lalu ada orang tua mertua mau datang ke rumah, mau nginep, sepanem. Di mana mereka nanti tidurnya? Sepanem karena tempatnya kecil. Itu kalau melihat tempat yang kecil, melihat tempat yang sempit. Tapi kalau hatinya lapang, ya sudah, ini adanya. Dengan kerendahan hati seperti ini adanya, monggo dengan lapang hati Bapak Ibu datang ke rumah, silahkan nginep sak maunya, silahkan. Saya akan berikan semampu saya untuk memberikan pelayanan yang terbaik. Kalau hatinya lapang. Rasulullah memberikan isyarat, ta'amul isnaini kafis salasa wa ta'amus salasa kafil arba'ah. Kalau Bapak Ibu punya jatah makan untuk 2 orang, sebenarnya bisa dimakan untuk 3 orang.
Kalau ada jatah makan untuk 3 orang, bisa dimakan untuk 4 orang. Itu ajaran Rasulullah. Masya Allah, Bapak Ibu yang anaknya mondok ya, Bapak Ibu bawa oleh-oleh itu, mungkin bawa nasi 5 bungkus itu dikasih ke anaknya celuk-celuk, ayo teman-teman sini, geruduk 15 orang. Masya Allah, digelar di ompreng, bukan untuk warak, bukan, tapi kebersamaan, silaturahim, keikhlasan, kelapangan hati telah dilatih. Walaupun mereka 1 suap, 2 suap, habis makanan, berkah. Masya Allah, lapang hati, latihan kelapangan hati. Makanya jangan pelit. Karena seperti itu besoknya ibunya yang temannya datang sama duduk lagi, sehingga setiap hari bisa makan bareng. Ya Allah. Makanya jangan pelit-pelit Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu sering buka keran air wudu, takmir akan ngisi air tandon sebelum airnya habis. Kalau ibu suka berbagi kepada sesama, tidak akan habis harta. Allah akan menitipkan harta yang lebih berkah. Amin ya rabbal alamin. Itu yang pertama, lapangkan hatimu buat kehadiran fisik orang lain. Yang kedua, lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan pelayanan orang lain kepadamu. Bapak Ibu kalau punya pembantu, ya pembantu itu ya bukan kemudian kon bisa kerja di kini bersyukur kan. Jangan begitu. Jenengan itu butuh dia kok. Jangan sombong. Pembantu ada di sini karena saya butuh kok, butuh dia. Kenapa dia katakan kamu enak kerja di sini, kalau nggak di sini? Loh, kita butuh dia kok. Jangan begitu. Kalau ada ketidaktepatan, kurang pas dalam pelayanan, di dalam melaksanakan sesuatu, berikan nasihat yang baik. Tetap lapang hati, lapang menerima ketidaktepatan itu. Kan beda, dia lulusan apa, dia punya pendidikan apa, dia ngaji di mana. Sementara majikan punya level, punya kedudukan, punya gelar, pantas bisa lebih mapan. Karena kemapanan itulah ilmunya dipakai. Lapangkan hati. Kita bisa melihat lapangan hati. Oh ya, cene pantas ya orang bodoh, ya kita yang maklum. Jangan ikut bodoh. Ngerti pinter ikut bodoh. Orang salah ikut marah-marah, ya sama bodoh. Lapangkan hatimu bagi ketidaktepatan pelayanan orang lain. Suami istri ya gitu. Suami sering mendapatkan pelayanan istrinya kurang tepat. Istri juga begitu, melihat suaminya memberikan tanggung jawab atau pelayanan kurang tepat. Harus bisa saling. Dan karena kerelaan kita, kelapangan hati kita untuk mau menerima sesuatu pelayanan yang tidak tepat, itulah terjadi harmonisasi. Tetap dengan saling memberikan nasihat yang baik. Di kita ini kalau nyuruh orang, maaf ya, pelayan, pembantu itu rewang, itu saudara. Jangan, ya pembantu itu jangan teman-teman, kan pembantu, jangan teman-teman, rewang, saudara. Diwongke, ringankan tuntutan. Harus dikerjakan semua, tapi duitnya pancet. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ada pertanggungjawaban di hadapan Allah. Sekarang dibaliklah, kita kalau pas susah digituin sama orang, seneng apa enggak? Wis gitu aja, gampang. Masya Allah. Mudahkan apa yang sulit. Perkara itu bisa menjadi mudah kalau kita tidak menyulitkan. Yang gampang bisa jadi sulit kalau kita mempersulit masalah. Tapi yang susah, sulit masalah, kalau kita permudah jadi mudah. Yassiru wala tu'assiru. Ajaran agama, jadikan mudah, jangan jadikan sulit. Kebanyakan kan gini, kalau masih bisa dipersulit ngapain dipermudah? Itu yang terjadi itu. Kemudian yang ketiga, lapangkan hatimu untuk kesempatan bertumbuh pihak lain. Masya Allah, kalau ada tetangga cerita, jadilah pendengar yang baik supaya dia senang. Selama ceritanya benar. Tapi kalau ceritanya ngedabrus ya, ceritanya
rasan-rasan, ya ingatkan, jangan hati-hati loh ceritanya ini masuk ghibah, jadi dosa. Tapi kalau ceritanya yang baik-baik, jadilah pendengar yang baik supaya senang. Dia cerita, Bu, minggu kemarin saya jalan-jalan sekeluarga, Masya Allah, di sana itu tempatnya enak, bagus sekali. Wah, rapi, indah, Masya Allah. Di mana Jeng? Di sana. Dibilang begini, udah berapa kali ke sana? Baru kemarin. Allah, baru kemarin aja. Saya tiap minggu ke sana. Itu tidak menarik. Tidak menarik. Walaupun sampai tiap hari di sana, tahu, berikan dia itu berkesempatan untuk kelorok loh, kelorok. Ayam itu bisa kelorok, bisa seneng. Di mana di sana? Bagus ya? Iya bagus. Waduh, kapan ke sana lagi? Diajak dong. Nah, itu harusnya. Jangan orang mau ini langsung nah, jangan. Beri kesempatan pihak lain bertumbuh. Senangkan hati orang. Dalam bahasa agama, tabassumuka ala wajhi akhika shadaqah. Senyumanmu untuk saudaramu itu menjadi sedekah. Menyenangkan orang lain dalam hal yang mubah, dalam hal yang baik adalah sebuah sedekah. Tema yang dimuliakan oleh Allah, maka ada 3 sikap hidup yang harus dimiliki seorang mukmin. Yang pertama, lapangkan hatimu buat kehadiran fisik orang lain. Yang kedua, lapangkan hatimu karena ketidaktepatan pihak lain dalam pelayanan. Yang ketiga, lapangkan hatimu memberi kesempatan pihak lain bertumbuh. Mudah-mudahan majelis ini majelis yang bisa melapangkan kehidupan kita. Persoalan hidup kita dilapangkan Allah, diberikan solusi oleh Allah, diberkahi jalan hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang para putra-putrinya dalam pendidikan dimudahkan pendidikannya, yang untuk mencari jodoh dipercepat jodohnya, yang sedang mencari untuk peluang kerja mudah-mudahan mendapatkan pekerjaan yang berkah. Mudah-mudahan setiap ada masalah dalam keluarganya mendapatkan solusi terbaik dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad. Ya Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubana wa qina 'adzabannar. Ya Allah, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang telah beriman kepada-Mu. Ya Allah, jadikanlah dengan keimanan kami Engkau mengampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, dengan keimanan kami kepada-Mu semoga Engkau menyelamatkan kami, hidup kami, dunia dan akhirat kami. Ya Allah, Rabbi auzi'na an ashkura ni'mataka lana an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an a'mala salihan tardahu wa aslih lana fi dhurriyyatina inna tubna ilaika wa inna minal muslimin. Ya Rabb, kami anugerahi kepada kami petunjuk-Mu ya Allah, sehingga kami menjadi hamba yang pandai bersyukur atas nikmat yang Kau berikan kepada kami, pandai mensyukuri nikmat yang Kau limpahkan kepada kedua orang tua kami. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang senantiasa melakukan amal saleh yang Kau ridhoi. Ya Allah, ya Allah, ya Rabb, perbaikilah kehidupan kami. Ya Allah, perbaikilah kehidupan anak keturunan kami. Ya Allah, jadikanlah anak keturunan kami saleh salehah. Ya Allah, jadikanlah kami hamba yang senantiasa kembali taubat kepada-Mu. Ya Allah, yang Kau menerima taubat kami. Jadikanlah kami golongan yang senantiasa taat ibadah kepada-Mu. Ya Allah, berpasrah tunduk kepada-Mu. Ya Allah, hingga wafat kami husnul khatimah. Ya Rabb, angkat derajat kami fid dini wad dunya wal akhirah. Jadikan ilmu kami manfaat, menjadi cahaya yang mendorong kami untuk taat kepada-Mu. Ya Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf lahir batin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.